Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Afrilia dengan NIM 250207025. Saya Adelia Tirtika Putri Lubis dengan NIM 250207035. Jadi kami akan mewawancarai satu orang sukses dan menanyai bagaimana sih beliau dapat sukses hingga sekarang ini, amalan apa saja yang beliau lakukan. Jadi kami akan mewawancarai, nama beliau ialah Bapak Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan dari program studi S1 Kebidanan. Izin mewawancarai Bapak yang Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Mahmudin Nasiri, dipanggil Pak Bibit atau Pak Bob juga. Pak Bob. Ya. Oke. Ya. Pak Bob izin ya kami bertanya Pak. Ya, Kami bertanya Pak, bagaimana proses Bapak bisa menjadi sukses seperti sekarang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, banyak sama Allah. Kemudian Waalaikumsalam, Allah mengizinkan Muhammad. Nah, kalau kita bicara buat kesuksesan, ya, indikator kita itu kan tidak hanya mengacu kepada semua orang yang secara lahir punya keuangan, punya rumah yang besar, ya kan. Nah, tetap contoh kita itu betul menurut Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kadang kita dalam menurut ya, itu yang pertama kita bagaimana kenal dengan diri kita dan kenal dengan pencipta kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah sukses yang terbesar. Makanya itu proses melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, sukses yang kedua adalah kita melaksanakan segala perintah Allah dan segala perintah Rasulullah tanpa terkecuali. Di masalah Islam secara kafah itu dalam arti secara lihat kita mengikuti ajaran itu. Tidak ada pilih-pilih ya. Di sampai kedua kita taat segala perintah Allah, dan yang ketiga kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, dan kita bisa mencari contoh terdekat bagi mereka. Jadi jangan risau kita jadi miskin ataupun jadi kaya, karena bukan itu tolak ukur untuk kesuksesan kita. Ya, itu menurut hemat saya. Ya, kalau dapat rezeki, dapat rumah besar, itu hanya bonus. Tapi sukses yang pertama tadi saya bilang bahwa kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan taat beribadah, beramal, belajar juga, kan dalam muamalah juga dan sebagainya. Nah, yang ketiga kita bergaul yang baik dan benar terhadap orang-orang yang soleh atau umum. Itu tidak salah pergaulan lah kalau bahasa orang sekarang. Nah, itu menurut hemat saya tolong ukur tuntutan kita. Nah, kalau itu juga kita sukses, kita rasakan dengan kalau kita juga tidak sehat. Karena sebagaimana doa yang saya baca, kau pernah hati-hati punya hasanah, kau kita punya hasanah. Jadi kalau mengacu pada diri saya, ya saya alhamdulillah memudahkan segala usaha saya, mencukupkan rezeki saya, ya, kemudian diberikan persahabatan atau lingkungan yang baik, sehingga bisa saling menjaga kepada kita, menjauhkan dari segala permasalahan yang besar, dan hati kita menjadi nyaman dan lapang. Nah, Begitu ya Pak, ya, bentuk ya. sukses dari Bapak. Ya. Apalagi? Pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Amalan apa yang Bapak lakukan supaya mencapai? Oke. Jadi amalan yang pertama itu tentu selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Ya, sehingga ketika kita ingin berbuat jahat, berbuat sesuatu yang buruk, kita akan diawasi oleh Allah senantiasa 24 jam. Ya, jadi kita itu beragama kan ada Islam, fondasinya Islam, ya kan, iman, Islam dan ihsan. Nah, itu mungkin Anda sudah paham. Nah, tapi kan secara konsep orang banyak paham, tapi dalam pengamalan sehari-hari dalam 24 jam dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, nah kita merasakan bahwa kita senantiasa diawasi Allah, senantiasa kita seperti diawasi oleh CCTV 24 jam. Nah, ada perwakilannya malaikat di kiri kanan kita yang mengawasi kita 24 jam. Nah, itu yang pertama. Jadi senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah, pencipta kita, ya kan? Nah, yang kedua, karena senantiasa kita diawasi, maka berbuat baiklah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Walaupun tidak ada orang yang diri kita, ada tidak adanya orang yang mengucapkan pujian pada kita, ada tidak adanya orang yang walaupun apapun dan bagaimana kondisi pun ya kita tetap berbuat baik
tetangga baik, lalu berpikir positif. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada amalan yang lebih spesifik, mungkin ada baiknya saya ajarkan baca Al-Quran itu dan sebelum tidur itu minimal itu 2 jam dapat. Nah, kita zaman sekarang ini nanti kita scroll HP sampai 5 jam 6 jam. Ya, tapi ketika megang Quran baru 1 menit ngantuk ya. Capek ya. Padahal kalau kita murojaah nonton itu 2 jam dan itu rutin ya kan itu sangat baik bagi kita semua. Jadi saya jamin jangankan 1 bulan ya, dalam waktu 10 hari saja atau dalam waktu 1 minggu saja Allah menjamin, Nabi menjamin hidup kita akan berubah ya. Minimal itu seperti kita, jadi orang kan banyak berpikir, Pak itu berat amalannya. Nah, amalan yang berat itu adalah amalan yang konsisten ya, dia amalannya kecil tapi konsisten. Nah, amalan saya itu yang berusaha saya amalkan saya konsisten itu mengaji 2 jam per hari gitu ya. Jadi saya bisa saya itu jangan megang HP lagi. Ingat, saya ngaji terus 1 jam atau 2 jam saya murojaah Al-Quran. Nah, itu yang saya baca. Dan kita membaca Al-Quran itu orang bilang kan seperti tidak bermanfaat, ya kan? Kalau beda kalau kita bersedekah, nih ada saya 10 juta, saya bangun masjid, apa gitu kan? Kalau kita berbuat baik menolong orang kan kelihatan. Ini kan kalau Al-Quran nggak nampak, Pak. Nah, jawaban saya adalah begini. Nanti kita membawa sebuah ember yang kotor, embernya bocor, kita disuruh ambil air. Airnya dapat enggak? Enggak, tapi embernya bersih enggak? Embernya bersih. Jadi hati kita yang kotor itu bisa menjadi bersih. Walaupun hati kita itu masih banyak bocor-bocornya. Paham kan? Nah, kadang-kadang kita masih banyak dosa, masih banyak hal lainnya. Tapi hati kita itu bersih. Nah, kalau hati kita bersih, hati semua tindakan kita yang bersih. Karena Nabi pernah bilang, kan, ada segumpal daging di dalam hati manusia itu. Kalau dia bersih, maka bersih. Nah, hati yang mana? Kalau dibedah nih hati nih, kayak hati ayam, hati kerbau gitu kan. Dan itu kan. Tapi hati yang masuk itu adalah kolbu kita itu. Nah, makanya ketika saya cubit Anda, itu sakit kulitnya, ya kan? Tapi kalau saya maki-maki Anda, saya marah-marah Anda, yang sakit mana? Hati. Nah, itu jadi itu kita perbaiki, sehingga hati kita selalu bersih, selalu jernih. Dia seperti lampu gitu, ya lampu. Maka kenapa kita minta lalu ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Tunjukkan kami jalan lurus. Jalan itu sudah lurus sebenarnya. Cuma kita nggak nampak jalan itu kenapa? Nanti kita seperti orang Honda motor nggak ada lampu, nggak bisa berjalan dari bawah. Tapi ketika dia ada lampu, motor itu bisa berjalan puluhan kilometer, karena bisa berjalan siang dan malam dengan adanya lampu itu. Walaupun lampu itu sebenarnya jalannya hanya 1-2 meter kan, nggak ada lampu itu sampai 100 meter nggak ada. Lampu mobil itu hanya palingan 2 meter, 3 meter. Tapi dengan lampu itu dia bisa menerangi jalan baik pagi, siang, sore, malam, hingga bisa berjalan puluhan kilometer. Dan begitu juga hati kita. Ketika kita hati kita bersih, kita bisa berjalan kemanapun, ya kan, dan bisa bergaul dengan siapapun dengan hati bersih. Jadi kita memberikan manfaat, menerangi orang lain. Kalau memberikan manfaat itu artinya orang merasakan kehadiran kita. Jadi orang tidak kan ada orang sekarang tak suka dia berada di kerumunan itu. Kalau datang orang rasa gelisah, rasa ketakutan, rasa was-was kalau orang itu berada di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita memberikan manfaat itu seminimal-minimalnya orang nyaman dengan keberadaan kita. Nah, itu. Paham ini kan? Jadi amalan sholatlah tepat pada waktunya, kan? Kemudian amalan-amalan itu bisa datangnya sholat hari, ya kan? Ada yang dia mau berzikir, yang dia berselawat, itu terserah. Itu salah satu amalan yang saya itu yang aja amalan itu berjalan. Ada orang yang amalannya tahajud sendiri, ada amalannya duha. Nah, apa-apa, tapi dia konsisten. Ya, lebih baik amalan sedikit, tapi konsisten pada amalannya banyak, tapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya, lebih baik lagi amalannya banyak, istiqomah itu paling baik. Tapi Nabi mencintai amalan yang sedikit, tapi konsisten. Nah, bayangkan itu. Karena Nabi Muhammad itu tahu di akhir zaman umatnya itu, tapi tidak sanggup melaksanakan amalan yang berat. Nah, itu sayangnya Nabi kita pada kita umatnya. Bahkan ketika Nabi berkurban saja, ini kan kita mau raya haji nih. Ya, Nabi Muhammad saja ketika dia berkurban, dia mengataskan nama dirinya, ini kurban atas namaku Muhammad SAW, kan? Kemudian atas nama keluargaku dan untuk seluruh umatku baik yang ada sekarang sampai akhir zaman. Bayangkan nih. Karena dia tahu di akhir zaman nanti pasti ada umatnya yang tidak sanggup berkurban, saking miskinnya gitu. Nah, sehingga Rasulullah tidak mengatasnamakan kurban. Mungkin. Jadi lebih baik beramal. Pilihlah satu amalan yang menurut Anda itu bisa Anda menjunjung, konsisten dan istiqomah. Oh, jadi begitu ya Pak, cukup sukses dari Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktu.
Dan maaf juga sudah mengambil waktu Bapak. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami melakukan wawancara tadi, dan kami dapat menyimpulkan bahwasanya kunci kesuksesan dari beliau yaitu Pak Bob. Yang pertama, beliau selalu mengingat Allah dalam dimanapun berada, kapanpun. Selanjutnya, beliau selalu mengamalkan membaca Al-Quran 2 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir ialah selalu sholat dengan tepat waktu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.